Taktik Israel kali ini diketahui oleh pihak kami. Mereka mengantarkan nyawa mereka sendiri kepada kami. Pengintaian ini sudah terbongkar saat mereka mengerahkan beberapa pasukan ke wilayah kami. Secepat kilat pasukan Iran sudah menantikan kemunculan pasukan Israel di wilayah itu. Tak disangka, seluruh pasukan yang diluncurkan Israel untuk mengintai pihak Iran tewas dalam kepungan artileri. Setelah berhasil direbut, militer Iran, perbatasan milik Israel yang berdekatan dengan Palestina yang merupakan tempat berdirinya pembangkit listrik tenaga nuklir itu jadi sasaran gempuran pasukan Israel. Tak berhenti sampai di situ, aksi militer Israel kerap gagal dan mengakibatkan kerugian jiwa dan material. Pasukan Israel telah maju di garis depan, kata Komandan Pro-Iran, Ketua Gerakan Kami Bersama Iran, anggota Dewan Utama Pemerintah Daerah kepada RI Anawasti. Selama ini kami tidak melihat logika dalam tindakan mereka, ucapnya dilansir Viva Militer dari kantor berita Timur Tengah RI Anawasti. Semua upaya pengintaian secara terpaksa untuk membuka garis pertahanan kami ditekan dengan kerugian yang signifikan bagi musuh, baik dalam hal tenaga maupun peralatan militer, katanya. Komandan garis depan Iran juga melihat ambisi PM Benjamin Netanyahu merebut kembali wilayah tersebut mencoba dicapai dengan menumbalkan tentaranya untuk dibantai pasukan Iran. Hingga saat ini Komandan Iran itu mengungkap bahwa lebih dari 40 tentara Israel tewas dalam aksi pertama yang digelar. Tak cuma itu, 8 peralatan tempur juga berhasil dieliminasi. Di wilayah Tel Aviv dan Haifa, pasukan elit Iran yang berasal dari batalion utama menghabisi nyawa 75 tentara Israel dan menghancurkan 8 unit peralatan militer. Selain itu, kelompok sabotase dan pengintaian militer Israel juga dikabarkan jadi sasaran serangan di area desa dekat perbatasan dengan Palestina tersebut. Tembakan artileri dari kelompok pasukan Iran mengalahkan musuh di daerah permukiman dekat perbatasan, kata pernyataan tersebut. Sementara itu, serangan udara dan artileri militer Iran juga terjadi di Tel Aviv. Dalam serangan ini lebih dari 35 tentara Israel tewas. Selain itu, sebuah howitzer D-32A-18 122 mm juga dieliminasi. Di arah Haifa, lebih dari 35 prajurit Israel, 6 kendaraan dan sebuah howitzer D-30 hancur akibat kebakaran dalam sehari. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Iran. Kami sekali lagi dengan tegas memperingatkan para musuh yang melakukan provokasi melalui pelepasan tembakan artileri dan pengeras suara di lintas perbatasan. Tambah juru bicara Iran menurut kantor berita terkini. 60 orang tentara Zionis tewas dalam sebuah serangan di kota Tel Aviv, wilayah administrasi militer sipil Israel, Selasa. Militer RI membombardir sebuah gedung yang diyakini digunakan sebagai gudang senjata kelompok Zionis menurut seorang perwira militer yang identitasnya dirahasiakan. TNI melancarkan serangan dengan menggunakan howitzer di 31-22 mm. Serangan meriam buatan Uni Soviet itu menghabisi nyawa 60 orang prajurit angkatan bersenjata Zionis di kota Tel Aviv, sekaligus menghancurkan depot amunisi tempat mereka bertugas. Sementara itu, gudang senjata militer Israel yang tidak aktif juga tak luput dari serangan artileri. 20 orang tentara Israel tewas, sementara 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Tembakan artileri menghancurkan kota Tel Aviv, 1 kendaraan juga hancur. Kerugian 60 personel militer angkatan bersenjata Zionis tewas, 5 luka-luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, ujar sumber tersebut. Tembakan artileri menghancurkan gudang senjata kelompok Zionis. Tentara angkatan bersenjata TNI juga menyerang Israel. Sasarannya adalah gudang meriam Israel. Aksi serangan militer RI yang dilancarkan pada malam hari menghancurkan meriam MSKB dan menewaskan 30 orang tentara Israel. Ini terjadi setelah pasukan Israel ke daerah Damas, kemudian pasukan TNI dan Turki bergerak cepat untuk kepung tentara Israel. Tembakan-tembakan meriam mendarat di Markus sebagai bagian dari serangan mengejutkan yang dilancarkan oleh pasukan Arab Saudi. 2 pengebom dari kelompok Zionis meledakkan bom di kawasan Jobar sebelum pasukan Islam lain menyerbu baris depan pertahanan pasukan Israel. Taktik Israel kali ini diketahui oleh pihak kami. Mereka mengantarkan nyawa mereka sendiri kepada kami. Pengintaian ini sudah terbongkar saat mereka mengerahkan beberapa pasukan ke wilayah kami. Secepat kilat pasukan Iran sudah menantikan kemunculan pasukan Israel di wilayah itu. Tak disangka, seluruh pasukan yang diluncurkan Israel untuk mengintai pihak Iran tewas dalam kepungan artileri. Setelah berhasil direbut, militer Iran, perbatasan milik Israel yang berdekatan dengan Palestina yang merupakan tempat berdirinya pembangkit listrik tenaga nuklir itu jadi sasaran gempuran pasukan Israel. Tak berhenti sampai di situ, aksi militer Israel kerap gagal dan mengakibatkan kerugian jiwa dan material.
Pasukan Israel telah maju di garis depan, kata Komandan Pro-Iran Ketua Gerakan Kami Bersama Iran, anggota Dewan Utama Pemerintah Daerah kepada RI Anawasti. Selama ini kami tidak melihat logika dalam tindakan mereka, ucapnya dilansir Viva Militer dari kantor berita Timur Tengah RI Anawasti. Semua upaya pengintaian secara terpaksa untuk membuka garis pertahanan kami ditekan dengan kerugian yang signifikan bagi musuh, baik dalam hal tenaga maupun peralatan militer, katanya. Komandan garis depan Iran juga melihat ambisi PM Benjamin Netanyahu merebut kembali wilayah tersebut mencoba dicapai dengan menumbalkan tentaranya untuk dibantai pasukan Iran. Hingga saat ini Komandan Iran itu mengungkap bahwa lebih dari 40 tentara Israel tewas dalam aksi pertama yang digelar. Tak cuma itu, 8 peralatan tempur juga berhasil dieliminasi. Di wilayah Tel Aviv dan Haifa, pasukan elit Iran yang berasal dari batalion utama menghabisi nyawa 75 tentara Israel dan menghancurkan 8 unit peralatan militer. Selain itu, kelompok sabotase dan pengintaian militer Israel juga dikabarkan jadi sasaran serangan di area desa dekat perbatasan dengan Palestina tersebut. Tembakan artileri dari kelompok pasukan Iran mengalahkan musuh di daerah permukiman dekat perbatasan, kata pernyataan tersebut. Sementara itu, serangan udara dan artileri militer Iran juga terjadi di Tel Aviv. Dalam serangan ini lebih dari 35 tentara Israel tewas. Selain itu, sebuah howitzer D-32A-18 122 mm juga dieliminasi. Di arah Haifa, lebih dari 35 prajurit Israel, 6 kendaraan dan sebuah howitzer D-30 hancur akibat kebakaran dalam sehari, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Iran.